Kalau saya ambil kesimpulan, kenapa kambing lokal kacang itu, eee, tidak familiar, kalau Mhm. segi daging kan menangan ya, Ya, menangan. segi perkembangbiakan juga menangan. Karena satu, tidak ada event kontes. Oh, Nah, mungkin. kalau kambing yang lain ya PE dan lain sebagainya kan ada kontesan tiap tahun. Cuman kalau memang, perlu dilestarikan lagi, coba bikin event kontes tentang kambing Kambing Jawa asli. Jawa asli atau kambing kacang ataupun Jawa randu. Pasti nanti orang pasti banyak yang nyari itu. Lumayan lah sampai membumingkan itu, walah cuan moro dhewe ya. Nah, gurih. Nek ora nek bibitnya aku punya pandangan, ada salah satu peternak ya ndak banyak sih yang memang pelihara kambing kacang. Bagus banget, saya lihat banget dari posturnya bagus. Jadi sudah beranak saat ini. Itu jos sih. Nah, bisa dieksekusi. Berarti memang ini referensi ini. Zaman kan mengevaluasi, kritisasi kandang dan semuanya terus mari ngono dieksekusi. Iki kurang siji, Kang. Awake perlu komporisasi. Berarti komporisasi engko rantang dieksekusi. Yo, makane komporisasi itu kan metodenya kan ketika beliaunya kan lagi kan apa? Lagi bingung memilih untuk jenis-jenis kan itu. Lah, kita memasukkan virus peternakan yang kambing Jawa ini supaya beliau juga ingat ya, beliau dari Jawa yang kemudian kambingnya ya kudu ada yang melihara dari Jawa. Siapa nanti yang akan memelihara kambing Jawa asli kalau tidak jenengan kan itu kan. Itu sebagai pelestari budaya juga loh ya. Memang ada target begini kan sebenarnya kita dari baru setahun ya, baru setahun. Cuma kita ada target nanti ada kambing khusus, maksudnya khusus misalkan Jawa randu ini untuk silangan misalkan kacang nanti kalau misalkan saya punya indukan kambing kacang gitu ya, jantan khusus kambing kacang untuk pelestariannya. Tapi nanti kalau misalkan untuk regenerasinya, misalkan mencari keturunan, misalkan kambing kacang ini nanti disilangkan dengan Jawa randu, jadinya kayak apa. Nah nanti kan sisi produktivitas karena yang jelas saya pengen yang saya jual ke pasar itu nanti breeding untuk anak ya, bukan penggemukan. Karena memang kalau di sini yang cuacanya dingin seperti ini, kalau untuk penggemukan saya sendiri juga kurang apa, hatiku ini tidak patek strek lah penggemukan. Pokoknya lek nggona dem yang pasti perkembangbiakan. Nek breeding berarti kudu kambingnya kudu jos-jos, misalnya kacang harus asli, Jawa randu harus jos, PE harus jos, senduro harus jos sih untuk breeding kan gitu. Ini untuk breeding. Kalau breeding kan jualnya kan kualitas ya, bukan kuantitas lagi. Berarti kalau menuju ke apa ya? Peternakan yang jual bibit ini harus lebih jos lagi. Kandangnya ora oleh ngene, ora oleh rusuh ini ndak oleh rusuh. Jadi kandangnya harus jos yang kemudian dibekali dengan apa ya? Political marketing ini yang harus pengambilan foto, pengambilan gambar yang kemudian jangan lupa untuk apa ya? Hijauannya HPT itu harus banyak juga. Nah, ini mengenai kambing. Yang kemudian untuk masalah penjualan. Penjualan itu jenengan langsung ke pasar atau ada dari pedagang yang langsung ke rumah untuk penjualannya saat ini? Kalau saya penjualan itu pedagang kambing itu langsung ke rumah. Memang saya enggak apa, belum ya, saya bilang belum. Tapi ada pedagang yang memang khusus itu saudara. Jadi saya bibit beli dari sana. Nanti kalau saya pengen jual juga menghubungi di sana. Saya belum mau ribet-ribet ketika saya beternak sudah ke pasar langsung. Karena kan wis ngarit, sik kandang, sik nyang pasar. Urung tani ini barang lah, itu malah. Lah wong kok soromen iki terus dolane kapan carane? Dolane kapan kan. Jadi saya pengen misalnya Mas Hari ngerti dolan wedhus, ya wis, lha Mas Hari wedhus. Jadi wis pasar itu wis terputus, punya ada pihak lain yang memang bertugas di situ. Iya. Aku ternak misalnya ternak, ya wis lah ngopeni ning kandang. Malah nek iso iki sing ngarit wis wong liya aja aku. Jadi aku tak fokus ning kandang ae karo ngopeni anine, itu kan luwih. Tapi membangun iki yo abot ternyata kan. Ndak segampang sing tak critakne ngono maksudku kuwi. Ya abot diangkat bareng nek abot. Jadi mengenai dunia peternakan saya ini besar karena berkat peternakan sebetulnya. Kambing juga? Iya, peternakan kambing. Jadi
bapak saya itu ternak sebelum pedagang kambing dan ternak itu sebelum saya lahir. Jadi sampai saat ini kan udah umur saya 35 ya, berarti 50-an tahun yang lalu ya. Hampir segituan untuk ternak kambing. Jadi memang saya sendiri belum terjun di peternakan kambing, cuman sekedar memperhatikan. Yang kemudian kalau zaman kecil itu kan selalu ikut di pasar kambing karena berkat mesti sarapannya sate kan seperti itu ya. Bisa dipastikan. Sarapannya sate yang otomatis ya Kang. Otomatis pedagang kambing pasti otomatis. Yang kemudian ketika sudah bawa kambing banyak, beliau ke pasar juga tidak jual sendiri. Pasti ada yang ngambil, itu udah ada yang jualkan otomatis itu. Channel sudah ada ya. Channel sudah ada. Jadi sebetulnya untuk peternakan kambing itu kalau sudah ke pasar jadi mudah. Jadi satu pedagang kambing misalnya bawa 10 atau 15 ekor kambing, beliau jarang nonton kambing sendiri, jarang. Pasti ada orang-orang yang sudah menjualkan itu di peternakan kambing kan itu. Yang kemudian untuk Mas Hari ini apa pesan dan kesannya? Ini sing urung tak evaluasi baru tak komporisasi. Ya betul. Mau kan Pondo jarene sejak bulan 1 2022. Saiki kan wis 2023. Berarti kan genep setahun. Iya. Nah, selama ternak 1 tahun kuwi mang. Kuwi cara rasane wis pedes kaya lombok apa ya gurih apa ya legi Kang? Nek di peternakan Kang, saya belum sampai ke situ. Karena saya setahun itu memang fokus saya masih di indukan. Jadi kalau kita bicara untung sih harusnya kalau kita bicara bentuk uang nih ya. Cuma saya untung ini langsung saya wujudkan ke kambing lagi. Paling tidak ada ternak 4 bulan atau 5 bulan lepas HP itu saya jual. Paling tidak saya pedagang yang ke rumah itu tadi ke rumah itu harus bawa 2 kambing. Jadi dari sini bawa 1, pulang itu harus bawa 2. Nah ini kalau dari sisi hitung-hitungan mungkin dari 1 ekor sapian tadi saya berikan 2, mungkin saya nambah uang lah 200 atau mungkin 500 ribu. Nah target saya kan memperbanyak populasi dulu. Pokoknya minimal itu 10 indukan, 2 pejantan. Nah, ini alhamdulillah ini udah selesai. Nanti kalau kita bicara manis pahitnya kambing apa gurih koyok sate ini, ya ditunggu Januari 2023 ini sampai Januari berikutnya. Tapi kita wis rada legi yo. Kandang wis kocor. Berarti iki Januari 2024. Awake mrene iki kudu ngrasakne gurih sate. Yo kudu. Ternak ora tau mbelah iki kan. Nah, iki Kesalahan besar. Yo kesalahan besar. Mosok sing menikmati orang lain yang memelihara kita. Jadi iya toh. Yo awake dhewe ngwingoni sing menikmati orang lain kan. Ndak iso. Ya awake dhewe ngrasakne dhisik baru wong liya ya melu ngrasakne kan. Sakjane iku wis pas Mas Hari. Jadi nek aku dhewe wedhuse ya to, golek nek tenaga mbeleh sak resik-resike sing tukang bakar satene ya wis ono. Ya nek aku iki opo masuk iso, penting dipelajari kan ngono, panggah iso. Bagus. Dapuk dadi tukang sate iso, tukang wedhus ya iso. Tukang kompor ya. Tukang kompor ya iso. Apa arang kading ngramban ya iso. Piye dolan ya tansaya mumpeng. Mas Vito, jadi saya memperhatikan dari kandang, yang kemudian dari jenis kambing, yang kemudian cara pemeliharaan. Ada beberapa hal yang kurang ini. Jadi idealnya dalam peternakan itu kalau breeding dikatakan atau peternakan sudah berhasil itu ketika dari induk yang kemudian beranak, yang kemudian anak-anaknya lagi dari generasi ketiga itu sudah menjadi induk dan itu sudah menjadi ikon dari indukan sini. Nah itu baru dikatakan sebagai peternak yang sukses kalau ukurannya. Nah jadi jangan misalnya beranak yang kemudian sampai jual dibelikan lagi kan ini. Jadi kita memperhatikan kambing itu dari mana kan gitu. Karena apa? Nanti jangan-jangan bisa membawa penyakit yang kemudian satu kandang bisa ludes kan tidak tahu kita. Jadi kalau itu kan harus sterilisasi kan. Memang murni dari kambing sini kalau itu tujuannya ke arah breeding dan pembibitan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kambing pembibitan itu kan kalau di
pelihara dari lahir itu jenengan kan tahu nutrisi yang dan kebutuhannya kan itu. Jadi diperhatikan juga untuk kekuatan tulang supaya nanti ketika pasca melahirkan itu tidak lumpuh dan lain sebagainya kan gitu. Itu harus terperhatikan. Yaitu ada sekedar sekedar masukan dan gambaran. Siji Mas pesan. Ya. Masuk angin nih. Air rawan nih. Ya rawan. Dia makan iku. Jadi memang nek kambing sudah dari sini kan jarang masuk angin karena sudah adaptasi dari kecil. Kali jenengan beli apalagi kambing dari cuaca panas ke sini ya. masuk angin. Tadi rawan masuk angin yang kemudian 1 bulan paling yang kirik nih ulune. Bisa uga ya sate dini barang kan. Iya, seperti itu. Jadi memang itu masukan yang luar biasa ya. Saya sangat berterima kasih apalagi ketika kita bicara indukan, kita harus tahu dari kecil. Pertama nutrisinya, yang kedua riwayatnya kan seperti itu ya. Tapi memang kondisi kita di Januari 2022 itu kita serba mepet, intinya seperti itu. Nah, karena target ada 10 indukan tadi, akhirnya saya nggak berpikir ke anakan yang untuk disiapkan jadi calon induk. Yang tadi masih milih-milih lah antaranya jorandu, PE atau kacang itu yang lebih bagus mana misalnya seperti itu, masih mempelajari itu. Pokoknya oleh induk ngono ya. Pokoknya oleh induk dan itu bunting. Jadi saya pengen induk bunting saya rawat 3 bulan melahirkan, nanti 7 bulan kita sudah punya indukan baru. Iya, padahal ra ngerti bunting mang sedarah apa ora aruh ya. Enggak paham. Nah, bapake sapa urusan? Jadi memang pernah ada kejadian juga ketika beli kambing bunting. Itu sampai rumah itu kayak ambeien itu kan. Broyongan lah istilah Jawa ini broyongan. Ya kita kan nggak tahu itu sejarahnya kayak apa. Ya mergo broyongan didol, iku asline mergo broyongan dikembalikan akhirnya didol. Nah, mungkin kan mungkin seperti peternak kan seperti itu. Kalau di pasar loh ya. Ini sebuah evaluasi yang memang itu terus, tapi paling tidak ada harapan lah. Mungkin nanti dimulai awal tahun ini saya pengen nanti breeding itu memang benar-benar dari indukan yang masih kecil. Nanti kalau misalkan ketika birahi pertama itu usia berapa, nanti dikawinkan itu di saat birahi keberapa, kan harusnya seperti itu. Itu baru dimulai lagi tahun ini. Memang ternak masih saya itu dari 0 di 2022. Intinya populasi banyak dulu. Nah kalau soal adaptasi Kang, saya biasanya itu ya kambing datang cuaca panas itu langsung saya mandikan. Nah terus saya kasih biasanya minumannya itu empon-empon, kunir jahe atau kalau enggak jahe biasanya kencur. Itu pasti. Nah, misalkan cuaca itu mendung, saya kandangkan sendiri. Nah, saya memang menjaga karena di pasar itu kan kambing dari mana-mana itu berkumpul. Entah penyakit apa yang dibawa kan kita enggak tahu. Karantina lah istilahnya, aku enggak paham pokoknya intinya. Wis tak dus, tak jemur, tak ombeni jamu, nek perlu diobati. Nek obat-obat memang pengen sih Kang supaya belajar mau nyuntik atau apa itu saya pengen, cuma sampai hari ini belum bisa belajar. Mau praktek ini belum berani. Jadi faktor kambing itu paling kan misalnya di suntik itu kan hanya biasanya obat cacing. Kalau memang itu tidak menderita skebis, biasanya kan obat cacing, dan obat cacing itu kan fungsinya ganda. Satu untuk skebis, yang kedua untuk cacing biasanya. Cacing baik cacing hati dan lain sebagainya kan itu. Kalau di kambing biasanya hanya itu cukup. Ya, hanya itu cukup. Yang kemudian ketika ada sisi bedanya ya antara peternakan kambing penggemukan dengan pembibitan. Kalau penggemukan itu ya memang kambingnya itu digemukkan langsung jual. Jadi ibarat tabungannya ya kambing itu pertambahan dari sisi daging kan gitu. Cuman kalau di pembibitan itu justru yang dijual itu kan hasil anakannya terus. Hasil anakan terus. Nah, karena hasil anakannya terus berarti kan kita harus mencari bibitan yang memang itu bibitan yang bagus dalam artian selektif, sehingga pembeli itu tahu bibitan dari sana kan itu pasti dari sana kan gitu terus. Jadi ketagihan, jadi pembeli itu ketagihan kalau di kandangnya Mas Wito pasti bagus itu karena hasil dari seleksi jenengan. Nah itu perlu ada yang tadi pengetahuan terkait jenis, yang kemudian riwayat, yang kemudian jumlah peranakan dan lain sebagainya. Kalau misalnya peranakannya selalu
bagus, berarti kan dipelihara terus kan gitu. Itu merupakan apa ya? Untuk laboratorium hidup Mas Hari ya. Jadi memang hasil kandang itu memang betul-betul jos kan gitu. Iya. Ya mungkin ada pesan sebelum kita di agenda lain, Mas Hari, monggo. Sementara ini cukup lah. Di pertanian kurang gawean. Ketoke yo. Sing jelas petani kurang gawean. Lah wis tani kok ternak barang. Oh. Kan nyidam repot. Ya nyidam repot. Jadi itu tadi adalah perbincangan dari Mas Wito, Mas Hari yang mana sudah mengoreksi, mengevaluasi, yang kemudian kedepannya Mas Wito siap mengeksekusi kan itu. Jadi dari pantauan kami memang apa ya, peternakan dan pertanian itu merupakan sebuah simbiosis mutualisme yang semua harus membutuhkan kan itu, harus membutuhkan. Nah, saling keterkaitan yang kemudian ini peternakan ini juga bisa menopang dari pertanian juga. Ketika pertanian gagal masih ada peternakan yang siap dijual kan. Tapi jangan sampai saat itu kan. Jangan sampai. Cuman ini adalah sebagai bank pribadi saja ya, tabungan pribadi. Jadi yang namanya peternakan ini adalah rojo koyo. Jadi rajanya kekayaan kan gitu. Ya mungkin itu untuk kali ini dan saya ucapkan banyak terima kasih dan salam Tani Utun. Super.